Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dengan judul Pencobaan di Padang Gurun. Markus 1 ayat 12 sampai 15. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah ini perikop yang berikutnya ya, karena tadi sangat singkat, hanya 2 ayat. Dilanjutkan dengan perikop dengan judul Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi saudara, ini perikop untuk video ini ada 2 ya, judulnya Pencobaan di Padang Gurun dan Yesus tampil di Galilea. Ini saya gabung karena masing-masing perikop singkat, cuma 2 ayat. Jadi saya gabung saja di satu video. Oke, untuk pertama, pencobaan di padang gurun. Jadi kemarin sesudah Yesus dibaptis, ya, Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai di padang gurun selama 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ya, iblis yang mencobai, yang mengganggu, ya, mengetes, ujian selama 40 hari. Ya, bagi kita umat Kristiani, khususnya umat Katolik, sedang dalam masa prapaskah ya. Umat Katolik pantang dan puasa selama 40 hari. Tapi meskipun begitu, umat Katolik enak sekali ya, pantang dan puasanya ya, tidak terlalu sulit. Hanya tiap Rabu Abu, tiap hari Jumat, kemudian Jumat Agung ya. Rabu Abu dan Jumat Agung pantang dan puasa, lalu 5 kali Jumat itu hanya pantang. Jadi kita pantang menghindari sesuatu yang kita senangi, kita hindari. Kita senang merokok, kita tidak usah merokok. Kita senang nonton TV, tidak usah nonton TV. Jadi tidak harus pantang makanan. Bisa hal-hal lain yang kita sukai, yang bisa kita tinggalkan ya, kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Pada hari itu kita tidak melakukan hal itu atau tidak makan makanan itu. Ya, jadi misalnya kita pantang baca WA, pantang main Facebook 1 hari itu. Ya. Kalau benar-benar memang tiap hari kita main Facebook atau buka-buka WA, Instagram, YouTube juga, ya boleh sehari itu pantang, libur. Pasti kan kita menderita ya. Bagi Anda yang tiap hari melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba 1 hari saja tidak melakukan, pasti menderita kan. Jadi itulah Yesus 40 hari, kita cuman gampang ya pantangnya. Yesus 40 hari itu ya tidak makan, tidak minum ya. Tetapi ya itulah, Yesus Tuhan, jadi mampu ya. Dia dibantu oleh malaikat-malaikat ini akhirnya untuk melayani dia. Entah bagaimana caranya yang ajaib lah. Ya, sebab malaikat yang menolong ya ajaib pasti ya. Dia dicobai 3 kali kalau nggak salah ya, di dalam Injil yang lain itu dicobai suruh mengubah batu menjadi roti, kemudian disuruh loncat dari atap bait Allah yang tinggi, lalu diperlihatkan kemegahan dunia untuk menguasai dunia itu Yesus, tapi tidak mau ya. Gak ada gunanya menguasai dunia ya, menjadi penguasa dunia untuk apa? Gak dapat apa-apa kecuali ya itu saja ya, dunianya aja sudah. Baik ditinggalkan, nanti kita dapat harta surgawi. Percayalah, harta kita di surga tidak akan hilang. Kemudian setelah 40 hari Yesus lulus. Yesus mulai pergi ke Galilea untuk memberitakan Injil.
Dan Yesus mengatakan, bertobatlah kita semua dan percayalah kepada Injil. Pada Injil yang sudah dikatakan oleh Yesus ini, saudara semua dan Anda semua yang mungkin belum mengenal Yesus atau mungkin belum mempercayai Yesus, percayalah. Ingat, kita tidak lama hidup di dunia ini. Percayalah. Dan percaya kepada Yesus itu tidak mengecewakan. Kalau percaya kepada yang lain-lain ya mengecewakan ya. Kalau Yesus tidak mengecewakan, karena Yesus adalah Tuhan. Dan itu terbukti, bukan mengklaim-klaim Tuhan. Yesus benar-benar membuktikan dengan tindakannya bahwa Dia adalah Tuhan yang empunya hidup. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati, menggandakan mukjizat roti, 5 roti dan 2 ikan, mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Banyak sekali. Itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak asal klaim ya, ini adalah nyata. Hanya percayalah pada Injil dan Anda akan mendapatkan keselamatan, tentu dengan mengikuti Yesus di jalan salibnya. Bagi Anda yang ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.